banyaknya pengunjung mall, kita tentu sering melihat berbagai peristiwa yang mungkin jarang ditemukan di tempat lain. Selain hiburan dan kegiatan belanja lainnya yang dapat kita temukan di mall, sebuah mall juga dapat menghadirkan sesuatu yang mengejutkan dan bahkan tidak diharapkan oleh semua pengunjungnya. Kejadian-kejadian di mall yang tergolong menghebohkan ini akan kami rangkum dalam 7 peristiwa menghebohkan di mall versi On The Spot. Pada Selasa 10 September 2013 lalu, di sebuah mal ternama di Jakarta Selatan, terjadi sebuah perkelahian antara 2 orang pemuda. Masalahnya pun sepele, hanya karena bersenggolan satu sama lain di sebuah eskalator atau tangga berjalan di mal tersebut. Seolah harga dirinya sedang diuji, keduanya langsung terlibat adu mulut yang diteruskan hingga perkelahian. Melihat gelagat tidak baik, beberapa saksi dan anggota keamanan mal berinisiatif untuk memisahkan keduanya. Namun seolah tak takut dengan massa yang menonton, salah satu dari pelaku mengeluarkan sebuah kartu yang diakuinya sebagai kartu tanda anggota kepolisian. Aksi keduanya pun berakhir saat beberapa petugas berseragam datang dan melerainya. Sementara itu, di sebuah mal di Amerika, seorang pengunjung terlibat perkelahian karena merasa terganggu oleh seseorang yang sedang mabuk. Keduanya sempat saling adu mulut dan dilanjutkan dengan perkelahian. Anehnya, seorang polisi yang berada di dekat mereka malah asyik merekam perkelahian ini dengan ponselnya. Untunglah perkelahian keduanya berakhir dengan sendirinya saat pria mabuk memilih masuk ke dalam mal. Sebuah penangkapan atas buronan pelaku korupsi terjadi di sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur. Johannes Usboko adalah seorang buronan kasus korupsi dalam proyek pengadaan 2 unit mobil dump truck senilai lebih dari 600 juta rupiah di Kabupaten Timur Tengah Utara pada 2008 lalu. Ia lalu melarikan diri dan menjadi buronan sejak tahun 2010. Petualangan Usboko pun terhenti saat tim dari Kejaksaan Negeri menangkapnya saat ia sedang menyantap makanan di salah satu restoran mal tersebut. Sementara itu, peristiwa penangkapan buronan lainnya juga pernah terjadi di salah satu mal di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat itu, seorang buronan bernama Frans Tunggono ditangkap oleh tim dari Kejaksaan Agung pada 17 Desember 2012 lalu. Frans Tunggono adalah pengusaha asal Makassar yang kemudian menjadi buronan atas kasus penipuan sebesar 108 miliar rupiah. Sontak saja peristiwa penangkapan ini menarik banyak perhatian dari para pengunjung di mal tersebut. Peristiwa penangkapan berikutnya juga pernah terjadi di sebuah mal di Jakarta Selatan. Umar Jambu Mona, sang pelaku yang menjabat sebagai wakil Bupati Aru, Maluku ini ditangkap atas penggelapan dana MTQ beberapa waktu lalu. Saat ditangkap, Umar Jambu Mona yang sedang berada di sebuah restoran ini tampak tidak melakukan perlawanan. Aksi teror mematikan baru saja terjadi di sebuah mal di Kenya. Kejadian mengerikan ini berlangsung selama 4 hari di Mowes Gate, Nairobi, Kenya. Menurut Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta, para pelaku diperkirakan berasal dari kelompok militan Al-Shabaab yang berjumlah lebih dari 10 orang. Korban atas insiden itu mencapai lebih dari 240 orang, di mana 61 orang warga sipil, 6 aparat, dan 5 teroris tewas akibat diterjang peluru. Beberapa pelaku diketahui sebagai warga negara Amerika Serikat dan Inggris. Sementara itu, 11 teroris lainnya berhasil diamankan dan dimintai keterangan oleh aparat kepolisian Kenya. Akibat peristiwa ini pun lantai 3 dari bangunan mal ini ambruk dan menimpa banyak pengunjung mal. Pemerintah Kenya akhirnya menetapkan 3 hari berkabung nasional akibat peristiwa teror yang mengerikan tersebut. Peristiwa yang menghebohkan pernah terjadi di sebuah mal di Chicago, Amerika Serikat pada Februari 2013 lalu. Tak tanggung-tanggung, tawuran massal ini dilakukan oleh sekitar 3.000 orang remaja berumur antara 13 hingga 18 tahun.
Peristiwa ini terjadi pada 23 Februari 2013 lalu di Mall Ford City, kota Chicago, Amerika Serikat, saat sekitar 30 orang remaja merusak barang-barang di mall dan melempari mobil-mobil yang melewati mall tersebut. Entah dari mana asalnya, ribuan remaja lainnya langsung masuk ke dalam mall dan saling melakukan aksi tawuran. Sebanyak 50 unit mobil polisi pun berdatangan dan meredakan aksi para remaja ini. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah sebuah band tampil dan menghibur pengunjung Ford City Mall. Diperkirakan terjadinya tawuran disebabkan oleh pertengkaran saat band tersebut tampil di atas panggung. Akibat peristiwa ini, banyak remaja mengalami luka-luka. I came home and nothing was right. It's been Aksi berikut ini cukup menyedihkan dan memalukan bagi pelaku. Seorang pria dan pasangannya yang tampak berasal dari India tiba-tiba berhenti di depan beberapa pemain musik yang sedang memainkan sebuah lagu di sebuah mall termewah di dunia di Dubai, Uni Emirat Arab. Sang pria mulai berlutut hendak melamar. Namun perempuan tersebut menolak dan menyuruhnya kembali berdiri. Karena tekad sang pria sudah bulat, ia pun bergeming dari penolakan pasangannya itu. Parahnya, wanita yang dilamar itu justru spontan mengambil gitar salah seorang pemain musik dan mengayunkannya tepat ke kepala pria itu. Akibatnya, sang pria tersungkur ke lantai, sementara perempuan yang dilamarnya pergi meninggalkan pria malang tersebut. 'cause I am blinded by Sebuah peristiwa penembakan terjadi dan menggemparkan pengunjung mal di Omaha, negara bagian Nebraska, Amerika Serikat pada 5 Desember 2007 lalu. Peristiwa yang terjadi di salah satu toko mall West Road ini menewaskan 9 orang termasuk sang pelaku, Robert Hawkins. Saat melakukan aksinya, sang pelaku yang merupakan remaja berumur 19 tahun menggunakan senjata semi-otomatis yang biasa digunakan oleh para tentara di medan perang. Senjata ini ia peroleh di rumah tanpa sepengetahuan ayah tirinya. Begitu memasuki mall, sang pelaku masuk ke dalam pusat perbelanjaan Bon Maur yang cukup terkenal di lantai 3 mall tersebut. Disitulah pelaku mulai melancarkan aksinya. Ia menembaki para pengunjung mall lalu melakukan aksi bunuh diri. Sementara itu, ibu dari Robert Hawkins mengaku bahwa dirinya mendapat surat ancaman bunuh diri dari anaknya tersebut beberapa jam sebelum ia melakukan aksi brutalnya di mall. Namun sang ibu rupanya mengira jika surat itu hanyalah sebuah lelucon biasa. Sebuah peristiwa menggemparkan terjadi di sebuah mall di Ontario, Kanada pada 23 Juni 2012 lalu. Saat akhir pekan dan dikunjungi oleh banyak pengunjungnya, mall yang bernama Algo Center ini tiba-tiba roboh dan menimpa orang-orang di dalamnya. Suasana ceria dari pengunjung mall pun seketika berubah dengan tiba-tiba. Mereka panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, banyak pula di antara para pengunjung kebingungan mencari saudara maupun kerabat mereka di dalam mall tersebut. Peristiwa ini berawal dari robohnya atap mall yang merembet dan menyebabkan bagian lain dari mall ikut runtuh. Diperkirakan robohnya mall yang telah dibuka sejak Agustus 1980 ini adalah akibat konstruksi bangunan yang sudah rapuh dimakan usia. Pemerintah Kanada pun mengerahkan beberapa alat berat untuk mengangkat puing-puing reruntuhan gedung. Namun pekerjaan terpaksa dihentikan karena dikhawatirkan akan beresiko terhadap korban yang terperangkap di bawahnya. Sebanyak 2 orang tewas dalam kejadian ini. Pemirsa, itulah 7 peristiwa menghebohkan di mall versi On The Spot.